Gini, ada suatu fakta yang menarik terkait dengan kepemudaan di NTB. Yang menjadi perhatian saya adalah DPT-nya 2,1 juta. DPT yang pemuda kita dari 3,9, berarti itu angkanya 50% lebih. Jadi 50% lebih dari pemilih kita itu adalah pemuda. Ini adalah representasi dari demografi kita yang lebih besar gitu. Jadi ini merepresentasikan komposisi penduduk kita. Ada dua frame yang bisa kita gunakan untuk melihat fakta yang sama ini. Satu, frame elektoral gitu. Jadi kita lihat, wah asik nih. Jadi 2,1 juta ini harus pemilih ini harus kita sentuh hatinya gitu loh. Tapi itu bukan pilihan saya yang kedua gitu loh. Melihat ini sebagai tantangan gitu. Karena 10 tahun ke depan kalau kita simulasikan, kita masukkan angka natalitas, angka mortalitas, kemudian migrasi internal dan eksternal, itu angka yang 54%, sekitar 54-55% itu akan nanti menjadi mendekati 70% dalam 10 tahun yang akan datang. Nah ini tantangan. Kalau pemuda yang akan kita miliki 10 tahun yang akan datang ini isinya pemuda yang produktif, punya penghasilan, cukup gizi, cukup kesehatan, cukup pendidikan, cukup akhlak gitu. Insya Allah NTB dalam 10 tahun yang akan datang akan menjadi NTB emas gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kalau yang lebih mendekati 70% itu nanti 10 tahun yang akan datang, itu isinya adalah pemuda yang tidak punya penghasilan, pengangguran, tidak cukup kesehatan, tidak cukup pendidikan, tidak cukup akhlak gitu. Apalagi enggak tahun gawe kan, kalau orang Sasak bilang mecul ibu cun bale main TikTok, main slot gitu kan. Enggak ada yang ketawa di belakang tuh saya nyebut slot tuh. Nah, maka yang akan kita miliki dalam 10 tahun yang akan datang itu bukan NTB emas tapi NTB cemas gitu. Nah, inilah tantangan kita yang bersama. Karena itu hampir semua program-program, hampir semua visi yang saya bangun itu adalah dalam konteks itu. Itu menjadi kerangka berpikir saya. Karena kita mesti menyiapkan NTB emas bukan NTB cemas. Kira-kira seperti itu. Makasih. Oke, baik. Ya, saya kira Bang